topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Halo, assalamualaikum Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Hari ini Wonosobo mulai bergeliat khususnya di masalah digitalisasi. Dan desa-desa di Wonosobo sekarang juga sudah mulai menunjukkan tajinya ya. Bukan lagi desa-desa tertinggal, desa-desa di pedalaman maupun desa-desa yang jauh dari informasi-informasi kekinian. Salah satu buktinya adalah apa? Desa Banyu Kembar. Mungkin kalian belum paham ya, Desa Banyu Kembar itu di mana. Sedikit saya spill bahwa Desa Banyu Kembar itu lokasinya ada di Kecamatan Watu Malang, masuk lagi gitu kan. Tapi di tengah lokasinya yang memang agak jauh dari pusat kota, ternyata desa ini memiliki prestasi yang cukup bagus. Tahun ini Desa Banyu Kembar masuk menjadi desa digital tingkat nasional dan sudah masuk di 10 besar. Sedang melalui proses-proses, semoga nanti bisa masuk jadi salah satu juaranya. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan tidak hanya dari masyarakat Banyu Kembar, tidak hanya kebanggaan bagi masyarakat Watu Malang, tapi juga sebagai kebanggaan dari Wonosobo. Inilah yang menjadi alasan kenapa siang ini saya mengundang salah satu perangkat desa Banyu Kembar untuk hadir di Lintas Topik. Kita mau mengulik lebih jauh, kenapa sih Banyu Kembar kok bisa masuk di 10 besar desa digital gitu kan. Mas Andi Muhsin, Sekretaris Desa Banyu Kembar. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Agus. Thank you ya sudah hadir di Lintas Topik gitu Mas. Mas, bisa diceritakan awalnya kenapa sih Banyu Kembar terus memiliki gagasan dengan desa digital itu? Iya, yang pertama Bukades masuk itu kan tahun 2019. Nah, semua pelayanan, surat menyurat, administrasi dan lainnya itu masih tulis manual. Tulis manual itu kan otomatis kalau kita butuh mencari datanya itu kan sangat sulit, harus buka per lembar gitu. Nah, mungkin waktu itu ya Bukades karena masih menyesuaikan ya tahun pertama itu belum bisa mewujudkan itu. Akhirnya di tahun kedua itu kan dulu sekretaris desanya kosong. Saya masuk di tahun 2020. Kebetulan saya juga memang dari background IT, saya sekolah di Unsik, jurusan ya Teknik Informatika, jadi Sekdes. Saya masuk dengan kondisi sistem yang seperti itu kan, kalau saya nggak ada ide atau gagasan lain, saya juga malah diragukan sekolahnya di situ, malah nggak bisa memberikan efek yang baik untuk digitalisasi di desa. Nah, akhirnya saya ada perencanaan, namun untuk mewujudkan itu semua saya nggak bisa sendiri Mas Agus, karena sudah masuk di desa itu kan pekerjaannya sudah banyak. Jadi kalau harus coding itu kan ya waktunya nggak sempat. Akhirnya saya bertemu dengan rekan-rekan penggiat desa digital di Wonosobo. Kemudian ada layanan aplikasi Open Sistem Informasi Desa, akhirnya saya ikut gabung. Nah, semenjak saat itu saya jadi aktif perangkat memutahiran data penduduk, jadi udah otomatis ketika ada penambahan, kemudian pengurangan itu udah otomatis. Dulu kan masih manual, total berapa, ada yang meninggal berarti dikurangi satu, ada yang lain. Ya, betul. Nah, gitu ya. Kalau sekarang kan udah tinggal ngisi, nanti jumlahnya udah otomatis. Nah, selain itu juga pelayanan surat menyurat dulu ya masih ketikan manual. Pelayanan nikah malah masih tulis tangan dulu. Itu tahun 2020-an tuh masih kayak gitu? Masih. Nah, jadi itu sejak ada aplikasi itu ya saya kan alhamdulillah mudah digunakan, tinggal bagaimana saya memberikan sosialisasi, melatih kepada perangkat-perangkat desa yang lain, karena kan memang kondisi perangkat desa rata-rata itu kan sudah hampir 60 tahun jadi perlu pendampingan khusus kaitan dengan penggunaan teknologi. Nah, alhamdulillah itu baru terwujud di tahun 2023 Mas Agus. 2023 baru terwujud dari 2020 ya. Jadi butuh 3 tahun ya. Iya, karena kan adaptasi saya pertama dulu pemahaman tentang birokrasi pemerintahannya sambil menunggu digitalisasi tersebut. Akhirnya 2023 awal tahun terwujud, ya langsung saya implementasikan. Saya rutin ngisi itu, membuat berita, membuat artikel, menyampaikan informasi publik, berita desa, anggaran desa, semuanya sudah terekspos di website desa. Jadi perangkat juga sudah mengimbangi, pelayanan sudah
bisa dilakukan secara digital. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak dinas di Wonosobo seperti Dukcapil tentang pemanfaatan layanan digital. Karena kan 30% warga Banyukembar ini perantau. Oh, sampai 30% untuk perantaunya? Banyak yang di Jakarta, kemudian di Kalimantan. Nah, otomatis merantau yang keluarga itu kan banyak terjadi pertambahan penduduk. Di sana mereka punya anak. Nah, itu dulu kalau mau buat akte itu kakaknya harus dipaketin. Pakai pos ke Banyukembar. Ribet ya. Ya nanti jadi dipaketin lagi. Kalau sekarang enggak, tinggal WA saja, foto-foto persyaratan, nanti file aktenya bisa dicetak di sana, tinggal kirim. Oh gitu. Mas, di awal tadi kan ini kegelisahan dari Bu Kades ya, Bu Muslihatun ya. Iya. Kegelisahan bahwa ini kok enggak ada banget sih, enggak kekinian banget untuk sebuah pelayanan kependudukan gitu. Aplikasi apa yang waktu itu Cairin jangan pikirkan untuk membuat terobosan dan menerjemahkan visi dari Bu Kades? Iya, itu aplikasi sistem informasi desa di mana di situ bisa untuk membuat surat dan pemutakhiran penduduk serta itu kan kalau arsip udah otomatis, misal membuat surat kan arsipnya angka agenda sekian udah otomatis tersimpan. Kalau dulu kan kita membuat surat masih menulis agenda gitu ya. Sekarang udah satu paket. Bukan web kan? Web, tapi di dalamnya ada admin. Untuk web itu menampilkan info yang disampaikan ke masyarakat. Gitu ya. Betul. Tapi kan hal-hal yang teknis misalnya kayak tadi bagaimana real time-nya pertambahan penduduk, pengurangan penduduk itu sulit gak sih sebetulnya? Enggak. Itu mudah sekali, malah info-info data-data yang biasa dibutuhkan oleh kecamatan ataupun dinas itu di situ kita tinggal melihat saja. Misalnya pengen tahu data keluarga bencana KB gitu kan, tinggal klik langsung muncul gitu kan. Karena waktu kita mendata penduduk itu ada lengkap form akseptor KB. Jadi warga si A, Ibu A ini KB-nya apa? Nah di situ tinggal pilih saja udah tersedia. Jadi kan ketika ada permintaan data KB udah tampil semua. Di awal-awal itu berarti ada pendataan data ulang penduduk. Itu pemutakhiran. Jadi apa aja Mas pemutakhiran data saat itu? Yang jelas itu kaitan dengan KK kan otomatis sudah rubah-rubah. Data terakhir itu kan 2018 BIP. Nah setelah itu desa sudah tidak bisa minta BIP lagi di Dukcapil karena terkait dengan aturan perundang-undangan. Jadi kita harus inisiatif membuat database sendiri gitu. Padahal saat itu belum ada apa ya, macam kayak template-nya juga belum ada. Belum. Tapi itu perangkat telaten memutakhiran di Excel. Oh, pakai Excel. Ya, ketika udah ada aplikasi ini tinggal diimport. Nah, jadi untuk pemutakhiran penduduknya udah nggak mulai dari nol. Tapi hanya kondisi tertentu saja kita juga sambil menyesuaikan di lapangan. Misal saya dulu masih ikut orang tua, sekarang udah keluarga sendiri. Nah, itu kan tinggal diupdate seperti itu. Gitu. Tanggapan masyarakat ketika aplikasi itu diluncurkan, pelayanan itu sudah mulai berubah. Padahal selama ini kan mereka lebih akrab dengan pelayanan-pelayanan konservatif maupun konvensional seperti itu. Gimana Mas? Yang pertama yang jelas mereka kayak kaget gitu. Kan bilang, tanya mau buat akte surat pindah, apakah saya harus ke situ apa enggak? Enggak usah, tinggal kirim foto persyaratan aja. Oh, emang bisa ya bisa. Hal baru soalnya ya. Iya, Nah, jadi kayak itu kaget, tapi buat mereka itu sangat efisien sekali, nggak memerlukan jarak waktu yang lebih dan juga udah tanpa biaya, jadi udah nggak butuh biaya. Kalau harus ke Wonosobo kan meskipun di sini pelayanan gratis kan tetap beli bensin, itu kan. Transportasi, makan, kan, kemudian waktunya menyita 1 hari penuh untuk mengurus itu. Dia harus ke kota. Nah Mas, kalau seperti itu berarti pendampingan ini kan tidak hanya untuk mendampingi warga. Iya. Tapi sekarang pendampingan yang tadi jenengan sampaikan, perangkat desa Banyukembar itu rata-rata usia menjelang 60. Bagaimana mereka bisa jadi IT friendly gitu loh? Iya. Jadi pertama itu kan dulu komputer hanya satu Mas di tahun 2020. Tapi setelah cuma satu di kantor. Cuma satu. Itu di mana? Di ruang Kades atau di Sekdes? Di ruang Sekdes. Di ruang Sekdes. Jadi
harus gantian. Kadang untuk belajar pun ya kan ada pelayanan, jadi nggak bisa kalau mau belajar. Sekarang ya sejak saya masuk, kemudian saya pelajari struktur di APBDes-nya, kemudian ada pos untuk penganggaran ya saya tambahkan. Sekarang sudah banyak lah. Berapa? Di kantor sudah ada 2, kemudian laptop udah ada 3, di perpustakaan kita ada 2, yang satu untuk pendataan kaitan perpustakaan desa, yang satu untuk fasilitas masyarakat. Oh gitu. Perpustakaan desa itu? Iya. Punya perpustakaan desa? Punya. Yang di Vananda itu? Di namanya? Oh bukan perpustakaannya? Oh Pak, itu kan posyandunya ya? Posyandunya ya? Iya. Lah Mas, berarti kan ini juga langkah-langkah yang semacam apa ya, kalau boleh dikatakan kayak radikal ya? Iya. Kenapa jenengan memilih langkah seperti itu ketika mungkin desa-desa yang lain juga belum gitu loh? Iya, kalau ini kan jelas spekulasi juga ya. Spekulasi. Ya, saya memberanikan diri melangkah seperti itu, kalau berhasil ya berarti kan bisa memberikan contoh-contoh ke desa yang lain. Berapa lama Mas, artinya masyarakat terus jadi friendly dengan sistem seperti ini? Butuh waktu 1 tahun. 1 tahun? Iya. Nah tahun pertama ketika kebijakan baru ini launching, masyarakat terus masih gagap atau gimana? Atau masih tetap meraba-raba gitu loh Mas? Kalau kaitan pelayanan, kalau yang langsung pengajuan mandiri itu kan lewat kantor, lewat chat ya, itu udah lebih mudah. Kemudian kalau ke kantor ya udah cepat, karena kan tidak menunggu perangkat ngetik secara manual. Tinggal klik saja, paling butuh waktu 1 menit udah jadi. Yang masih menjadi ya kita terus berjalan, kita juga punya kader digital yang sudah di SK-kan. Oh, apa itu Mas maknanya kader digital? Ya itu yang membantu mempromosikan digitalisasi kepada masyarakat. Jadi menyampaikan informasi, pelayanan sudah digital, sudah mudah, kemudian informasi publik bisa mudah diakses seperti itu. Siapa yang bisa masuk menjadi kader digital ini dari warga? Yaitu pemuda-pemuda, sama saya ambil dari kader PKK juga. Oh gitu nggih. Iya. Terus mereka melakukan tugasnya seperti apa biar digitalisasi di Banyu Kembar ini bisa lebih cepat progresnya itu kan? Ya di acara seperti perkumpulan ibu-ibu, PKK itu, terus bapak-bapak di tahlilan itu ya bisa mensosialisasikan. Selain itu kita pas acara musreng Bangdes kepada RT RW itu saya juga selalu mempromosikan. Gitu. Kalau masalah website itu kan tidak setiap orang bisa memahami Mas. Iya. Tidak setiap orang bisa membuka websitenya apa? www.banyukembar.desa.id. Nah, itu kan tidak setiap warga bisa. Iya. Nah, terus prinsip dari digitalisasi kan mempermudah pelayanan. Betul. Apa yang dilakukan jenengan dan pihak pemerintahan desa untuk mempermudah warga? Saya membuat channel WA Mas. Jadi kalau WA itu kan setiap orang yang punya smartphone tetap punya WA. Nah, channel WA itu kan posisinya di bawah story ya. Jadi setiap jadi ini Desa Banyu Kembar. Jadi saya masukkan di sini. Jadi ketika kita mau menampilkan informasi di channel WA, tinggal klik saja tanpa masyarakat ngetik situs web, ini udah langsung terhubung. Tentunya itu cara cara mudah. Iya. Itu kan cara kreativitas kita untuk menyampaikan hal yang sama dengan pola yang berbeda gitu kan. Pengikutnya lumayan Mas untuk channel desanya. Ini pengikutnya belum banyak, tapi kan ada yang WA-nya versi lama kan belum tersedia. Tapi tinggal saya juga dibagikan di grup-grup desa. Jadi tinggal klik dengan link tersebut bisa ngarah ke website, bisa juga ke media sosial kalau ada informasi. Sekarang dalam kondisi saat ini yang terbanyak itu pelayanan apa yang dilakukan banyak diminta oleh warga? Yang jelas pertama adminduk, kelahiran, kematian, pindah, kemudian surat keterangan kayak SKU itu banyak sekali. Jadi orang mau pengen mengajukan permohonan kredit di bank itu kan butuh surat keterangan usaha. Nah itu kadang ada juga yang suaminya lagi bekerja di luar Jawa. Nah itu bisa terbantu dengan itu.
sangat-sangat ya, mereka sangat-sangat dipermudah pada akhirnya ya. Iya. Sekarang kalau misalnya gini, saya warga nih Mas, saya membutuhkan surat pindah ataupun ya karena saya mau sekolah, mau kuliah seperti itu, berarti tinggal ngechat aja di WA. Di WA. Di WA, nomor siapa itu? Nomor desa, Nomor khusus desa. pelayanannya. Oke, nomor desa saya pengen mendapatkan surat pindah misalnya seperti itu. Iya. Itu apa aja dokumen-dokumen yang dibutuhkan misalnya? Foto KTP sama KK itu aja. Itu aja sudah cukup nanti Sudah terus muncul cukup. gitu ya. Dan kirimnya PDF juga atau gimana? PDF. Nanti itu kan kalau surat pindah ngelinknya ke Dukcapil ya. Oh langsung ngelink juga ya? Ya kita memproses di situ ada kan dimulai dari desa kemudian ke Dukcapil. Nanti kalau sudah diverifikasi sudah oke, email masuk ke akun email desa. Jadi nanti filenya bisa diunduh kemudian dikirim ke masyarakat. Itu yang kaitannya dengan Adminduk. Kalau yang surat keterangan kan kita memproses sendiri. Nah itu kita kirimkan juga langsung PDF karena sudah ditandatangan secara elektronik. Oh gitu. Tidak harus ke kota ya, nggak harus ke desa ya. Nggak Artinya pelayanan itu dari rumah aja sudah bisa gitu. Sudah ya. bisa. Sekarang seperti apa Mas? Ya sampai tadi pun saya dapat pelayanan seperti itu. Minta surat keterangan usaha, langsung saya kirimkan. Nih. Oh langsung gitu ya? Iya langsung jadi itu suratnya. Udah TTE. Enak banget itu kan. Iya. Dia membutuhkan tinggal nanti tunjukkan aja kan, nggak harus di print kayak gitu. Betul. Kan. Oh. Dan biasanya mereka usia-usia berapa? Yang usia-usia sepuh masih menggunakan cara-cara lama atau sudah juga beradaptasi dengan pola baru? Kalau usia sepuh itu biasanya kan ada anggota keluarga yang muda. Dibantu ya? Oh ya dibantu itu. Tapi memang udah mudah di semua kalangan. Kalaupun datang ke kantor kan juga udah cepat gitu. Jadi tujuan ini kan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Di sini berarti untuk pelayanan ke masyarakat itu cukup WA atau Mas? Kalau apa yang dikatakan Mas Andi tadi, ya, cukup WA dengan dokumen dibutuhkan itu aja. Berapa lama artinya kayak gitu, sekitar 15 menit nunggu sudah selesai? Enggak sampai. Kalau lagi enggak ada pekerjaan lain enggak sampai. Kalau untuk proses suratnya paling sekitar 1 sampai 3 menit. Oh, langsung sepanjang itu datanya benar ya? Kan tinggal enggak usah lihat KTP di situ kan tinggal ketik NIK atau nama saja. Sudah langsung muncul, sudah diproses gitu ya. Tinggal ngisi surat keterangan apa gitu. Mas, selain tadi Adminduk, layanan Adminduk, kemudian apa lagi? Misalnya kayak tadi disampaikan perpustakaan desa, PKK dan lain-lain. Itu saling link nggak? Ya sudah buatkan wadah di website, tinggal ngeklik, nanti bisa membuka kayak perpustakaan digital itu kan udah ada e-book. Itu hasil bantuan juga dari Dinas Arbusda untuk desa, jadi memfasilitasi dalam pembuatan perpustakaan digital. Jadi cukup masuk di web, nanti mau pilih apa aja di situ sudah ada. Di Banyukumbar itu ada berapa dusun? 10 dusun? Iya. Dengan berapa kakak? Atau jiwanya berapa? Jiwanya 3.778. Untuk kakaknya? Kakaknya 1.280. Mereka sudah berapa persen Mas akses ke ini, digital ini? Ini udah banyak ya. Atau mungkin sebetulnya sudah semuanya, hanya mungkin belum membutuhkan. Betul. Ya kan? Sama masih proses belajar tentang literasi digital itu Mas Agus. Karena informasi itu kadang kan kalau kita nggak paham kita jadi salah sangka gitu ya. Itu banyak banget di era media hoax itu ya kan, potongan-potongan. Itu kebanyakan kita diserang itu dari jalan menuju Banyukumbar itu kan ya rusak. Padahal itu bukan kewenangan kami. Jalan dari Banyukumbar itu mulai dari mana? Wonoroto sampai ke Gumawang gitu loh. Itu ya, saya pernah lewat situ, cuma nggak bisa milih jalan soalnya. Iya. Itu yang jadi serangan. Iya, padahal di website kan udah ada anggarannya untuk apa saja. Mungkin kemarin pas ngobrol dengan teman-teman PPDI itu kan masalahnya sama, tahunnya warga itu 1 miliar. Padahal di situ kan ada gaji kita, termasuk untuk biaya makanan tambahan pos balita itu kan kita berikan PMT juga, ada susu juga.
banyak banget lah untuk honor guru TK, PAUD. Padahal sudah diberikan ini Sudah apa? ada. Misal baliho banner itu sudah tahu ya Sudah ada perincian-perincian. dan di medsos sudah ada di website. Tinggal dibuka aja, di situ udah rinci. Perinciannya sudah jelas kan? Iya. Kalau Baju Kembar berapa sih dana desanya? Dana desanya 1 miliar 80 juta. 1 miliar 80 juta. Orang mengatakan wah 1 miliar kok jalan ini rusak. Iya. Dia nggak tahu tentang komponen-komponen penganggaran. Nah itu memang butuh sebuah edukasi terus Mas. Bagaimana warga tahu peruntukan itu tidak mutlak semua hanya satu bidang. Lah gaji karyawan, gaji apa? Gaji perangkat seperti apa? Gitu kan? Ini kan harus dipikirkan gitu kan. Lah sekarang kita fokus dengan ini Mas, desa digital. Stressingnya kemana yang dilombakan ini? Ke stretchingnya? Iya, artinya kan kemarin sudah ini masuk di 10 besar. Apa aja sih komponen-komponen yang dijadikan indikator penilaian? Oh iya, yang pertama ada infrastruktur digital. Itu penyediaan internet gratis. Kita sudah menyediakan di gedung olahraga, perpustakaan desa, itu sudah tersedia barcode, jadi tinggal scan aja. Kemudian ada juga di pos kamling, itu baru 1 dusun. Nanti ya untuk keberlanjutan kita tambahkan ke semua dusun itu ada. Ada nggak wifi gratis? Ya itu sudah ada di GOR sama perpustakaan. Di apa namanya ruang publik aja. Belum sudah semua. ada di pos ronda 1. Pos ronda ya. Yang di dusun mana? Di dusun Gemuruh. Mantap ya, nek ronda jauh main-main kan tuh. Bisa. Nanti kan kita juga anggarannya apa? Mepel yang penting optimal gitu Mas. Karena memang kebutuhan infrastrukturnya yang di lingkungan desa itu kan masih banyak juga, ya. Dan 10 dusun. Padahal itu tuntutan dari warga itu harus dapat semua per tahun. Per tahun dapat semua. Ya repot tuh Mas bagaimana menuruti itu kan. Anggaran cuma 1 M lah misalnya. Iya. Yang untuk fisik berapa sih? Yang untuk fisik ya sekitar 500-an. Iya, 500-an dibagi dalam 10 dusun. Average misalnya buat rata-rata 50 juta, tapi kan nggak mungkin, harus ada skala prioritas di situ kan. Betul. Kaitan dengan luas wilayah dusun dan juga jumlah penduduk. Kalau terbesar di mana dusun? Di Gemuruh. Di Gemuruh. Itu berapa anunya? Jiwanya? Jiwanya itu 700-an. Oh yes. Nah, tapi dengan strategi pemerataan pembangunan, buktinya sampai tahun ini sekitar 2 dusun itu hampir selesai. Jadi kalau pembangunan yang lingkungan udah selesai kan kita bisa untuk menggunakan kegiatan yang lain. Jadi dengan kebijakan pemerataan pembangunan lama-lama itu bisa tercapai. Yang penting kualitas pembangunannya itu kan bagus. Awet ya. Nggak jadi cuma setahun anggaran hilang betul. Gitu. Tadi apa aja Mas? Infrastruktur digital. Yang kedua pelayanan publik. Jadi surat menyurat sudah secara digital. Kemudian pelayanan publik selain surat menyurat, yaitu ada perpustakaan digital, bisa mengakses e-book. Kemudian yang kedua ada lapak desa, jadi di situ ada UMKM dan produk apapun di desa yang kami promosikan. Itu lewat apa? Web atau lewat macam kayak aplikasi website lain? Website. Iya. Berarti ketika kita www.banyugembardesa.id itu muncul salah satu di rubrikasinya lapak desa itu. Lapak desa. Apa yang dimuat di situ kalau Banyu Gembar? Iya, produk UMKM rumahan kayak keripik, pangsit, kemudian snack-snack jajanan, ada juga yang ayam geprek, keripik gedang coklat. Produksi dari warga Banyu Gembar semua gitu kan. Iya. Impactnya Mas ketika diposting di website desa seperti apa? Ya jumlah pelaku UMKM-nya menjadi meningkat karena minatnya itu kan dulu kalau nggak dipromosikan melalui digital kan susah ya bingung, tapi setelah ada itu menjadi meningkat pelaku UMKM-nya. Nah nanti kalau ada itu kan bisa langsung terhubung ke WA-nya si UMKM kalau mau beli. Jadi kita hanya membantu mempromosikan dan menyalurkan langsung ke kontak yang bersangkutan. Ada nggak misalnya transaksi dengan orang luar desa? Ada. Iya. Kan misalnya kalau makanan itu kan sekarang digital itu kan borderless ya. Iya. Nggak ada batasan-batasan. Bisa aja saya tertarik nih dengan produk-produk dari Banyu Gembar, koknya enak gitu kan. Nah itu ada nggak? Ada. Sekarang pemasarannya udah menyangkut luar kecamatan. Dititipkan di warung-warung pesanan-pesanan itu.
tinggal mengantar aja. Oh gitu, berarti titipan barang-barang ini produknya dititipin di warung-warung di luar kecamatan. Nanti ordernya tetap lewat ini ya. Itu bukan hanya itu, ada juga peternakan. Kita mempromosikan kambing dan juga sapi. Jadi kambing dan sapi di desa kami itu kan kalau hari-hari raya Idul Adha itu dikirim keluar. Bahkan kemarin ada satu sapi itu dibeli oleh Gus Miftah. 3 sapi itu 203 juta. Dari mana dapat informasi itu? Ya dari website itu. Promosi digital. Ini ya yang menjadi menjadi impact bagi baik itu pengusaha UMKM maupun peternak-peternak seperti itu ya. Ke depan apa yang ingin lagi Mas dari desa kita yang ingin digarap? Ingin digarap ini karena merupakan challenge tambahannya dari yang tadi sudah saya sampaikan. Ini saya membuat aplikasi itu tentang salak. Sana itu kan penghasilan terbesar itu kan petani salak. Jadi aplikasi tersebut bisa digunakan oleh semua petani salak itu mendata salak secara mandiri. Jadi mendata hasil panen. Oh, hasil panen. Nah, di situ nanti kan ada juga fitur untuk melihat harga pasar. Real time-nya ya? Iya, real time. Dan juga akses pupuk. Itu masih dalam proses pembuatan. Kami hanya diberi waktu itu sampai hari Kamis. Kamis besok. Kemudian Jumat kita presentasikan. Oh. Sebetulnya berapa lama sih mendevelop sebuah sistem seperti itu? Ya itu lama, itu karena untuk developernya itu kan disediakan dari PT. Kita hanya tinggal memasukkan ide-ide saja. Ya itu cepat, namun fiturnya itu masih sangat terbatas. Jadi untuk perencanaan ke depan, kalau yang jadi sekarang itu baru ya fitur-fitur umum lah kayak pendataan salak, kemudian menampilkan harga pasar, menampilkan jumlah ketersediaan pupuk, seperti itu aja. Misalnya kita fokuskan Banyu Kembar itu kan banyak petani salak. Dalam kalau salak itu musiman ya atau enggak? Per hari. Bahkan ada. Nah, per hari aja itu sampai 2 ton lebih. Panenannya 2 ton lebih. Terus pemahaman terhadap harga di luaran dasarnya itu. Ya, nanti warga bisa melihat. Kalau sementara sekarang itu kan masih di tengkulak ya. Jadi tengkulak itu memberitahu kepada warga harganya sekarang segini. Tapi kan warga nggak tahu harga pasarannya seperti apa. Pasarannya seperti apa. Nah, nanti dengan aplikasi itu mereka jadi tahu. Jadi warga nggak terlalu ditekan gitu. Itu kalau nanti aplikasi sudah jadi, warga sudah tahu ya, sudah nggak bisa bermain harga di situ kan? Nggak bisa. Dan nanti petani ke pasaran jauh lebih cepat. Iya. Profitnya juga lebih besar gitu kan? Cepat, dan juga harganya kan otomatis meningkat Rp1 pun, Rp100 pun itu kan sangat berarti. Akumulatifnya besar. Iya, gitu kan? Betul. Kan gitu tujuannya ya di kementerian pun digitalisasi yang bisa mensejahterakan masyarakat. Oh gitu. Mas, kalau untuk desa digital kemarin ada bantuan nggak dari teman-teman penggiat desa digital? Ada, jelas ada. Supportnya apa? Ya, pendampingan kaitan dengan kebutuhan teknis dan juga pembuatan bahan presentasi, kemudian penyiapan data-data. Tahapannya gimana sih kemarin? Pertama ketika masuk di 15 besar, itu levelnya mana? Terus sampai sekarang masuk di 10 besar? Itu dari awal mendaftar langsung nasional, Mas. Oh, emang ini level nasional? Langsung ya, karena Kementerian Desa yang mengadakan. Oh gitu ya, bukan Pemprov tapi langsung ke Mendes ya? Ini langsung ke Mendes. Saingannya berapa waktu itu, tahu nggak? Nggak tahu, setahu saya Kabupaten Wonosobo mengajukan tiga desa. Banyu Kembar, Gunung Tawang, kemudian Jangkrikan Kepil. Oh, Jangkrikan Kepil. Gunung Tawang itu kan dekat dari kota. Iya. Ya kan? Terus yang 15 besar cuma Banyu Kembar yang masuk? Cuma Banyu Kembar. Apa yang jadi pembeda? Mungkin desa yang lain juga sama kan? Iya. Yang pembeda yang persyaratan tadi kayak infrastruktur digital, kemudian pelayanan publik. Selain itu bukti data dukung kayak SK kader digital itu. Kan pas 15 besar dicek. Kemudian di dokumen perencanaannya itu ada enggak kaitan dengan digital desa.
dokumen perencanaan kayak Musrenbang itu. Ya RPJMDes. Kan kami sudah memasukkan, kami pengen rencana mengadakan mesin anjungan ATM pelayanan. Nah, kalau di desa lain yang sudah di kota-kota sana itu kan mesin anjungannya diletakkan di kantor. Ya. Warga di situ ngisi sendiri kan, itu menurut kami nggak efektif. Karena masih ke kantor kan? Iya, di kantor kan udah ada printer komputer kan udah banyak, jadi nggak perlu alat itu. Nah, fungsinya ATM itu kan seperti ya ATM uang lah, kan tujuannya untuk mendekatkan warga yang jauh. Nah, kami berencana itu mengadakan itu untuk dusun yang paling jauh dari kantor. Mana Mas? Sunden? Kerangean. Oh, Kerangean. Iya. Itu mau ditaruh di sana biar mempercepat pelayanan, tidak usah ke sana. Terus apa aja yang ada di ATM itu? Ya itu bisa mengajukan surat, kemudian sama ya, mungkin polanya dengan yang ada di mobilenya ini ya. Iya, tapi kan langsung bisa mencetak. Sementara kalau yang sudah berjalan itu kan warga nggak semuanya punya printer. Kalau membutuhkan persyaratan yang harus dicetak fisiknya ya. Iya betul. Tapi dengan nanti ada ATM tersebut kan bisa mencetak sendiri. Dari mana pengadaan mesinnya itu Mas? Dari OpenSI di pusat. Ada ya? Ada. Itu beli atau nanti bisa di ini macam kayak hibah atau apa? Itu beli. Tapi kalau ada program ya bisa juga ada pengajuan program ya? Iya. Kalau dinominalkan berapa harga itu? Sekitar 15 juta. 15 juta. Jadi bisa dong dialokasikan dari dana desa? Bisa. Target ada nggak kira-kira kapan itu bisa dilakukan? Ya tahun depan. 2026? Karena tahun terakhir Kades periode pertama ini. Oh Bu Mosel sudah habis di tahun depan itu ya? Betul. Ya. Mas dengan adanya penilaian seperti itu pihak Pemda seperti apa? Sangat mendukung. Hampir ya semua OPD yang memanfaatkan data dari desa tersebut semuanya mendukung. Berapa OPD yang masuk di situ? Ya ada Dinsos, Kominfo, kemudian Dinas KB, Arbusda, Dinas Kesehatan. Kemudian mana lagi banyak kemarin Dinas Perkim kan kita juga bisa. Support dari mereka seperti apa? Apakah hanya melihat atau juga misalnya kan jenengan masih kurang hal-hal yang secara teknis terus mereka membantu atau gimana? Ya betul. Sampai hal teknis mereka membantu. Bahkan dalam menyiapkan presentasi juga kita dirapatkan semuanya. Jadi saya nggak membuat sendiri, saya mungkin membuat bahannya kemudian dievaluasi. Oh yang meramu dari pihak OPD yang lain, jenengan cuma hanya membutuhkan memberikan data-data mentahnya aja, gitu kan. 15 ke 10 besar. Ini sekarang yang menilai turun lapangan nggak? Turunnya kalau udah 6. Jelas 6 besar. 6 besar. Dikunjungi lapangan untuk menentukan juara 1 sampai harapan 3. Oh gitu. Kalau kemarin cuma apa aja sistem penilainya? Mengecek administrasi yang sudah dikirim, apakah betul ada atau rekayasa. Seperti itu. Dicek lapangan atau hanya melihat ini aja? Dicek lapangan pas 15 besar menuju 10. Oh, dicek lapangan. Cek lapangan. Perasaan gimana Mas bisa masuk ke 10 besar? Itu nyangka nggak ketika saya gitu? Nggak nyangka. Karena ya saya itu kan yang penting digitalnya jalan aja. Nanti suatu saat dibutuhkan ya kami sudah siap. Jadi nggak ada event baru kami mengejar data itu nggak. Memang sudah jalan. Nah ini artinya jenengan dan teman-teman di Banyu Kembar itu membuat sebuah aplikasi bukan karena mau lomba. Betul. Tapi lebih pada sebuah kesadaran bagaimana mempermudah pelayanan warga biar tidak repot dan lebih efisien ya. Iya, ini kan macam kayak pelayanan prima dan sekarang pelayanan publik itu memang dituntut lebih prima. Masyarakat bisa dimudahkan banget gitu kan. Saya pernah lihat ini juga sih Mas. Videonya pelayanan itu kan di YouTube betul. Itu kan. Nah. Ya itu kan semua aspek terpenuhi, makanya lolos mulai dari pelayanan publik, kemudian perpustakaan digital, lapak desa, dan juga posyandu digital. YouTube-nya itu juga sebagai salah satu penilaian. Ya, kalau di YouTube itu nggak menampilkan semua indikator ya mungkin nggak lolos. Oh gitu. Ada supervisi nggak sebelumnya? Supervisi dari misalnya dari Diskominfo kayak atau dari penggiat desa digital, kok kurang ini harus dimasukkan seperti itu. Itu mendadak banget Mas waktunya. Itu pengumuman hari Selasa
Jumat sudah harus mengirim, padahal belum buat video itu. Jadi memang Berarti videonya tidak ada di YouTube-nya? dadakan. Dadakan saya bikin skrip videonya itu cuma semalam, Paginya syuting. sebagiannya syuting, kan butuh rekaman suara juga itu. voice over-nya. Iya, itu ya memang dadakan sekali ya. Tapi alhamdulillah bisa, hasilnya juga ya cukup bagus lah. Karena kan jenengan sudah melaksanakan, Iya. bukan terus direkayasa saat itu. Bukan, Kalau sudah melaksanakan lebih enak itu Mas. Iya. Kalau rekayasa ya waktunya nggak cukup Wah, lah. ini juga idenya pasti kelihatan banget gitu kan. Betul, nggih. Oh, alah. Terus ada nggak kerjasama dengan desa-desa lain? Ini kan desa Banyu Kembar sudah menjadi desa digital. Ada nggak nih desa-desa lain juga mengikuti jejak Banyu Kembar di Watu Malang misalnya? Di Watu Malang saya memang menjadi Pionir. pilot ya. Ah. Untuk sekarang ya masih proses, alhamdulillah. Desa-desa lain sudah mulai, kan wadahnya sudah ada, tinggal bagaimana kita mengisi dan menggunakan saja, seperti itu. Beberapa tahun yang lalu kan sudah ada website desa. Iya. Cuma biasanya kan statis, tidak pernah ada update informasi seperti itu. Kendalanya di mana? Di SDM sama apa ya namanya, semangat untuk Ngisi ya. iya. Di situ berarti butuh Mas, butuh semacam kayak pelatihan mungkin pelatihan menulis terus itu kan. Butuh. Syukur-syukur di situ ada admin khusus untuk menangani sosmed. Ya, kalau perangkatnya ada yang SDM-nya sudah mumpuni sih bagus. Tapi kalau di tempat saya itu kan belum. Jadi semuanya saya sendiri. Mas Andi dengan latar belakang Fastikom, terus dibebani pekerjaan rutin ya di luar ini. Iya. Kira-kira masih bisa nggak ngisi konten-konten di website? Masih bisa. Buktinya itu kan selalu update. Ya. Nah, strateginya seperti apa biar mungkin teman-teman yang di sana juga tahu, oh ternyata Sekdes Banyu Kembar aja dengan segudang pekerjaan masih bisa kok gitu. Pembagian waktu aja. Sama ya kita harus punya apa? Dedikasi lah untuk desa. Kalau nggak ada rasa cinta kita terhadap desa ya mungkin males, apalagi nggak ada mungkin upah lebih untuk itu. Hitung-hitungan aku sing lebur atau nggak ada uang lebur gitu kan. Iya. Tapi Mas Andi suka nulis juga. Suka. Iya, kalau suka nulis kan itu bukan sebagai sebuah beban itu. Iya. Kapan misalnya jenengan ngisi websitenya? Ya kadang pas pekerjaan lagi slow yang kaitan dengan pemerintah desa. Kalau enggak ya mungkin pas anak di rumah lagi tidur kadang ya. Pagi aja sebetulnya bisa ya sebelum ngantor gitu kan. Iya. Ini tergantung kemauan dan manajemen pembagian waktunya gitu kan. Iya. Mungkin bisa dicek meskipun saya ada dedikasi untuk digital desa tersebut, tapi progres-progres lain Banyu Kembar di Watu Malang ya tetap Ora geter gitu ya. Nggih. Nah, tantangan sekarang apa? Tantangan sekarang ya memperkuat SDM melalui pemuda-pemuda di desa, karena memang Banyu Kembar itu dulu yang mempengaruhi digitalisasi desa ini karena SDM-nya masih rendah. Jadi kalau pas ada pemilu mau nyari petugas KPPS aja susah. Repot ya. Yang Tingkat lulusan pendidikan SMA. tertinggi SMA untuk Banyu Kembar? Ada S2 tapi ya cuma beberapa. Tapi Satu nggak orang. di situ kan S2-nya? Enggak. Di luar kan? Iya. Di Maneman atau S2 di Banyu Kembar gitu. Iya. Tapi mayoritas siapa? SMP apa SMA? SMP, SMA baru-baru ini. Oh, yang kemarin Iya. SMP makanya Jadi memang alhamdulillah desanya sudah digital diimbangi dengan pendidikan yang sudah meningkat. Makanya ketika misalnya ada tugas-tugas di KPPS dan lain-lain agak repot juga ya Iya. mencari. Nanti perencanaan saya udah memperkuat SDM ya saya tinggal ngatur-ngatur saja. Yang nulis artikel udah ada petugasnya, yang dokumentasi, yang desain apa-apa itu sudah ada. Saya mungkin tinggal upload saja. Kalau kader-kader itu misalnya gini di PKK, di Posyandu, terus di perpustakaan, mereka bisa memberikan supply tulisan nggak? Masih proses pelatihan. Seperti mendesain di Canva itu masih proses pelatihan. Dan itu terus dilakukan oleh pemerintahan desa. Iya. Yang pertama mungkin penggunaan komputer dulu. Belum semuanya akrab ya. Iya, belum. Tapi kan saya mepil, alhamdulillah saya membidangi, jadi nggak perlu pakai
yang saya mampu nggak perlu mengundang dari sana-sana, saya bisa mendampingi secara langsung. Tapi kalau misalnya kayak penulisan itu nggak perlu dari luar juga, Mas? Ada, mungkin ya kita untuk ke depan ya menggandeng media untuk pelatihan penulisan berita. Iya, karena kan gini, ada beberapa daerah, saya pernah ngerti malah justru di daerah Nusa Tenggara. Iya. Desa itu ya kayak punya jenengan barangkali. Dia punya web, terus rutin. Isinya simpel-simpel aja, dia yang mempromosikan kegiatan masyarakat. Kalau sore hari ngaji, kalau pagi ke sawah, terus deres ya. Iya. Barangkali kalau jenengan ya pagi itu ada di sawah, di kebun salak. Ternyata itu banyak orang, terutama di luar negeri tertarik. Akhirnya apa? Mereka buat paket. Iya. Paketnya emang kalau sore ikut aja anak-anak ngaji lihat. Terus ini ngelbok kepitik atau ayam itu ke kandang barang. Itu hal-hal yang bagi kita simpel sebetulnya. Nah, ini kan hal-hal sense of news-nya itu memang harus ditambah gitu ya, Mas ya. Jadi memang kita melihat Banyu Kembar itu lumayan kreatif mungkin di eranya Mas Andi dan Bu Muslihatun itu kan. Iya. Kalau tadi yang disampaikan Mas, tantangan dengan infrastruktur seperti apa? Kaitan kondisi Jalan itu ya. Jalan. Itu yang paling PR terbesar di jalan itu ya. Iya, tapi itu pun ya kita kan hanya sebatas mengusulkan karena itu jalan kabupaten. Jalan kabupaten, Mas? Iya. Dari Wonoreto sampai Jelubang. Sampai Telogo itu jalan kabupaten. Jadi nggak bisa dibangun dari dana desa. Itu bukan desa? Bukan. Makanya ya masyarakat di media sosial lah perlu lebih bijak lagi. Karena kami juga udah berkali-kali menyampaikan itu merupakan jalan kabupaten, bukan jalan desa. Kalau jalan desa, dana desanya untuk apa itu kan di website sudah tahu. Hasil pembangunan sudah kami publikasikan. Oh alah, tahunya masyarakat mesti jalan rusak kok Bu Kades ora ndandani gitu kan. Padahal itu yang paling rusak parah kan sekarang di Wonoreto. Itu kan bukan. Tapi yang diserang tetap kami. Saya kemarin dengar katanya juga bahkan ada beberapa anggaran yang dialokasikan ke Wonoreto, gimana, Mas? Ya, sementara yang masuk 2,3 atau 4 M itu ke Banyu Kembar Telogo. Jadi dari kantor desa itu ruasnya ke arah Telogo melewati Dusun Siwadas Kumawang Kidul. Itu memang kondisinya rusak parah. Terus apa di aspal atau beton? Aspal. Di aspal. Kemudian untuk yang Welahan Banyu Kembar itu yang di Wonoreto itu ada anggaran 200 juta. Dari mana? Yang 200 dari itu? APBD ya? Aspirasi DPR. Oh gitu. Taunya kenapa bukan Banyu Kembarnya yang di aspal duluan kan? Iya. Itu. Sekarang masih rusak, Mas, jalan ke Banyu Kembar? Masih. Berarti kalau lewat nggak bisa milih jalan dong? Nggak bisa. Malam berarti itu semakin sulit ya? Itu uniknya itu gini, pas verifikasi lapangan, tim dari Kementerian Desa itu kan ke sana langsung. Nah, pas pulang itu ada warga yang jatuh di situ dan orang Kemendes itu ikut nolongin mereka. Jadi itu nggak settingan ya? Enggak settingan, memang betul ada. Jadi ya mungkin disampaikan juga ke sana. Kementerian ya. Iya. Itu rencana kapan, Mas, nanti pengumuman dari 10 besar? Belum tahu, itu challenge tambahan, presentasi lagi hari Jumat. Oh, ada challenge lagi? Iya, presentasi yang kaitan dengan aplikasi Salak tadi itu. Oh gitu ya. Nah, mungkin setelah hari Jumat pengumumannya. Bisa jadi sebuah kado hari jadi Wonosobo, Mas, kalau misalnya Jawa Tengah Banyu Kembar betul. itu kan. Semoga. Jawa Tengah berapa, Mas, yang masuk? 3. Wonosobo, Purworejo sama Wonogiri. Kalkulasi jenengan wis dari kan sudah bisa melihat nih. Kira-kira Banyu Kembar gimana? Iya, saya belum bisa memastikan. Apa perbedaan dengan 2 desa di Jawa Tengah yang lain? Ya, mungkin secara sekilas kami lebih update kaitan dengan informasi-informasi. Kemudian dari segi pemanfaatannya dan juga latar belakangnya itu kan memang jalannya jauh dari kabupaten dan juga rusak, tapi pelayanan kepada warga tetap optimal. Seperti kayaknya itu yang jadi sebuah nilai tambah ya, bahwa Banyu Kembar ini kan lokasinya sudah tidak dekat dengan kota, sudah nggak dekat, jalanan rusak, itu kan. Betul. Ini handicap yang luar biasa. Tiba-tiba pelayanan digital sudah berjalan sekian tahun ya. Berarti kan sudah
5 tahun ya Mas, 5 tahun Iya. dan sudah bisa akrab dengan warga seperti itu. Betul. Kalau yang di Bandung itu kan Bandung sudah jelas secara teknologi Iya. canggih ya. Tapi kan mereka berada di kota. Kelurahan. Enggak, tapi memang lokasinya Ya beda lah Di dekat kalau kota. kalau misalnya akses informasi akses jalan juga masih dekat dengan kota. Taruhlah misalnya kayak Wonosobo nih. Iya. Wonosobo terus desanya di ring 1 itu kan Iya. beda ya. Tapi kalau jenengan memang kita melihatnya punya nilai lebih dengan ya nilai minusnya di jalan aja sudah kayak gitu aja, gitu. iya. Iya. Terus Mas sekarang tanggapan dari pemerintahan desa seperti apa dengan adanya kemudahan yang bisa diberikan? Artinya kan beban kerja PMD juga tidak terlalu berat dibandingkan beberapa tahun yang lalu. betul. Ya perangkat-perangkat ya merasa terbantu juga. Kita membantu tapi kita juga terbantu. Jadi udah nggak perlu lagi nulis-nulis data arsip secara manual. Semuanya sudah otomatis. Faktor keamanan data, nah ini kan penting juga. Iya. Faktor keamanan data seperti apa? Betul. Kalau server kan kita di Kominfo. Oh servernya di Kominfo. Ya, jadi itu juga yang membedakan dengan desa lain. Desa lain itu masih ada yang di pihak ketiga, pihak pengembang aplikasinya tersebut. Wah ngeri Mas. Ya itu kan ngeri. Ya. Kalau di dinas itu kan dinas jelas kemarin pengujinya itu kan dari Komdigi, Kementerian Informasi Digital. Ya, itu kan Kominfo itu kan anaknya, Ya. jadi kan sudah terjamin. Nah, selain itu kami juga menyediakan backup data secara mandiri. Kami simpan di cloud milik desa. Oh cloud. Lu kapasitasnya berapa? Oh, besar. Ya, itu database-nya itu kan nggak besar, jadi apa bisa menampung banyak. Nah, melihat dari apa yang dilakukan sejak awal memang sudah gandeng Kominfo juga. Sudah kaitan dengan apa? Kan ini semua desa di Wonosobo lagi proses. Semuanya sudah memiliki website. Tinggal ini bagaimana kita update data untuk menuju satu data desa di Kabupaten Wonosobo. Itu yang belum dimiliki oleh desa lain. Seperti itu. Di luar Wonosobo. Iya, di nominasi 10 besar Ya. tersebut. Sekarang kelemahan dari desa-desa di Wonosobo dalam hal digitalisasi apa sih? Kelemahan sebetulnya itu kan sudah wadahnya sudah sama ya. Tinggal bagaimana kita Konsistensi ngisi itu ya. Ya. Itu di websitenya ya. betul. Tapi mungkin kalau yang data dukung kayak admin itu kan tetap up to date. Iya. Yang membedakan mungkin lebih ke ini informasi-informasi publik yang harus Betul. diisi itu kan. Betul, nggih. Bagaimana kita ya terus punya apa giat untuk membuat konten-konten gitu aja. Itu juga penting. Kalau itu kan lebih penting nanti kayak pemerintahan desa itu mengoptimalkan seperti yang jenengan tadi sampaikan, mengoptimalkan kader-kader yang lain. Ada Karang Taruna, ada PKK, Posyandu dan perpustakaan itu Iya. biar mereka lebih bisa mempublish apa yang pernah dilakukan seperti itu kan. Iya. Mas, ada nggak pengalaman selama penilaian itu yang paling berkesan? Paling berkesan Yang bukan yang jatuh itu loh ya. ya itu tadi. Jadi ada desa yang sudah difasilitasi itu mesin ATM tadi yang sudah saya ceritakan. Tapi malah penggunaannya warga itu kurang bermanfaat. Jadi kurang banyak digunakan. Padahal itu bantuan dari Kementerian Desa. Berarti kurang efektif, kurang optimal manfaatnya ya. Betul. Nah, justru membandingkan dengan Banyu Kembar tanpa itu di kantor hanya mungkin tambahan ada tablet itu ya. Tablet kalau ada warga yang mau menggunakan itu, tapi kan fungsinya juga sama. Nah, permasalahan di Banyu Kembar cuma satu, warga masih jarang yang punya printer. Makanya tadi kami berencana mengadakan ATM itu untuk warga yang paling jauh untuk memfasilitasi mencetak dokumen secara fisik. Memang nggak cukup ketika data itu sudah di HP. Kebanyakan ada yang minta fisik. Masih minta fisiknya ya. Otomatis ke kantor desa tuh Mas. Ya kalau enggak Atau ke print kantor, keluar. ke print Luar ya. perpustakaan, Gitu nggih. Nah, terus sekarang Mas, perasaan setelah Banyu Kembar ini mendapatkan 10 besar di desa digital itu. Tantangan perasaannya seperti apa? Terus ini obsesinya Mas. Masa sih ora pengen jadi 1 2 3 minimal kayak gitu. Iya. Yang jelas ya kami bersyukur dan bangga juga mungkin ini saatnya kami diangkat derajatnya. Iya. Kami ini kan lokasi
jelas jauh, kondisi jalan rusak itu kan berarti kami memang lagi betul-betul terpuruk lah. Di situ juga masyarakat banyak yang menghujat kami, kenapa jalannya dibangun padahal kan bukan kewenangan kami. Mungkin ya memang dengan ini kita lagi diangkat, saya juga bisa menyampaikan ini ke publik, jadi ya masyarakat bisa lebih paham dan lebih bisa menilai seperti itu. Kalau untuk juara ya saya berusaha melakukan yang terbaik ya. Juara 1, 2, 3 itulah bonus. Bonus ya. Yang penting kemanfaatannya untuk warga masyarakat. Suasana kebatinan masyarakat ketika tahu program digitalisasi yang dilakukan selama 5 tahun ini mulai membuahkan hasil, itu seperti apa, Mas? Kebatinan masyarakat? Iya, artinya gini loh. Wah, di desaku ternyata ya kan, iya. gitu. Itu kemarin pas saya kan live di web TV kemarin sama Bukades. Itu yang komen-komen ya merasa itulah yang di luar kaget. Alhamdulillah desa saya sekarang sudah maju seperti itu. Itu yang yang apa? Warga yang di luar sana ya. Iya. Mereka yang keluar 30% itu rata-rata masih menjadi warga atau masih jadi warga. Jadi makanya butuh pelayanan itu kan iya. karena masih menjadi warga. Seperti itu. Jadi yang di Kalimantan punya anak itu kan otomatis buat aktenya tetap Desa Banyu Kembar yang memproses. Mereka kerja di Kalimantan itu ya? Iya. Oh gitu. Asik juga ternyata ketika teman-teman atau warga desa itu bisa mendapatkan pelayanan tanpa harus kembali dari perantauan. Okay. Sekarang bayangkan ketika dia membutuhkan jasa, terus kembali dari perantauan berapa dana yang dibutuhkan. Sekarang sudah tidak lagi market. Ya kan, paket apa? Paket ekspedisi kakak tidak mungkin lagi, terus dari desa tidak lagi mengirimkan. Cukup seperti itu kan. Okay. Mas, apa yang disampaikan ke teman-teman dengan berkembangnya desa digital yang sekarang menjadi macam kayak trademark dari Banyu Kembar, Mas? Ya, pada teman-teman semua, terutama warga kami di Desa Banyu Kembar, dimanapun panjenengan berada, karena di Desa Banyu Kembar sudah menerapkan sistem digitalisasi desa, monggo sarang-sarang untuk dimanfaatkan dengan baik. Belajar literasi digital, semua informasi sudah ada di situ. Yang kurang jelas bisa ditanyakan. Informasi publik itu ada berbagai macam, ada yang harus dipublikasikan, ada juga yang dikecualikan. Jadi mungkin kayak dokumen keuangan itu kan harus diaudit inspektorat dulu. Nah itu dikecualikan. Kemudian ya itu pesan saya, lihat progres kinerja desa kami, semuanya ada di website, sudah kami publikasikan dan juga di media sosial. Jadi jangan lagi berburuk sangka, bukan panjenengan saja yang menjadi yang sedih jalannya rusak, tapi kami juga sedih. Kami banyak pekerjaan, itu bukan kewenangan kami, tapi ya panjenengan semua selalu menekan kami itu enggak. Maka dari itu di digitalisasi ini mari tingkatkan literasi digital. Jadi kita belajar bareng-bareng mencari informasi sebetul-betulnya. Jadi jangan menyimpulkan informasi yang belum pasti, itu saja. Berarti kan gini juga, informasi-informasi yang ada di sosmed dan lain-lain itu harus terus dilakukan edukasi kan? Iya. Masih ada nggak suara-suara sumbang, Mas? Iya masih, mungkin yang jelas kalau di desa itu kan tetap ada suasana politiknya. Nah itu yang bisa tanyakan. Jangan-jangan suara sumbang itu ada kaitannya dengan tahun depan? Iya. Mungkin itu juga pasti, karena kalau bahasa Jawa itu kan orang yang suka tidak kurang-kurangnya ngalem kita, tapi yang tidak suka juga tetap ada yang menghujat kita. Apapun meskipun kita baik kan tetap punya bahan untuk menghujat seperti itu. Kalau yang namanya pelayanan publik apalagi itu dilakukan oleh pemerintahan desa. Jenengan dan kawan kan mungkin sudah melakukan yang terbaik, tapi banyak juga masyarakat yang mengatakan kok urung gitu kan. Tapi apapun itu kan pemerintahan desa bukan alat pemuas, Mas. Bukan. Ya kan? Betul. Selalu ada. Tapi tetap terima kritik-kritik ya ketika mungkin program-program digitalisasi ini juga belum sempurna. Terima kritik gitu. apapun, dan yang mungkin masyarakat belum tahu ya kami siap menyampaikan informasi. Ya harapannya sih ke depan Banyu Kembar ini bisa lah di 10 besar ini dapat nomor, sehingga itu semakin menambah rasa pede ya. Di antara suasana jalan rusak, tapi dia mendapatkan nomor, mendapatkan juara di desa digital. Saya kembali lagi
mengapresiasi Mas Andi apa yang dilakukan oleh Mas Andi dan teman-teman di Banyu Kembar. Semoga ke depan Banyu Kembar ini semakin bisa menjadi role model. Amin. Sudah lokasinya jauh tapi prestasi didikannya juga bisa diandalkan. Dan ini bisa menjadi kebanggaan Wonosobo dan bisa jadi itu menjadi tempat studi banding paling tidak. Studi banding di Banyu Kembar itu butuh effort lebih, Mas. Butuh. Kemudian Ronald. Oke Mas Andi, terima kasih untuk kesempatan kali ini dan demikian Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik, bincang-bincang saya bersama Mas Andi. Kita jadi tahu bahwa digitalisasi di Banyu Kembar pertama bukan karena ada lomba desa digital, tapi itu sudah menjadi terobosan baik dari Bukades serta perangkat desa yang lain untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Masyarakat Banyu Kembar tidak lagi harus keluar rumah untuk mendapatkan administrasi kependudukan. Cukup dengan WA mereka sudah langsung diproses. Ini menjadi sebuah role model sebetulnya yang bisa dikopas oleh beberapa desa yang lain, mengingat masyarakat juga tidak selamanya memiliki waktu lebih, memiliki waktu luang sehingga butuh sebuah pelayanan yang cepat. Pelayanan cepat, prima itu sekarang menjadi tuntutan dari masyarakat. Jangan lupa bahwa hari Selasa dan Jumat jam 3 sore podcast Lintas Topik ini akan ditayangkan pertama di Radio Citra FM, Purnama Sidi FM serta channel YouTube Lintas Topik. Dan buat kalian yang pengen tahu lebih detail tentang podcast kali ini, kita juga akan tulis di portal berita lintastopik.com. Saya Ida Agus dan Mas Andi selaku Sekdes Banyu Kembar ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.